Saya tantang kamu Bahar. Ayo, Wali Songo, para kiai-kiai, para ulama-ulama, jangan dicaci maki. Saya musuhnya. Kagak mulutnya Bahar. Kalau kamu arogan, si Muhammad lebih arogan dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong Isubilan dari Utapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba. Sepertinya Bahar Smaik kali ini tamat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada satu orang dari Jawa Timur itu ngamuk-ngamuk gara-gara penghinaan yang dilakukan Bahar Smaik terhadap Suryat Wali Songo, yang dianggap bahwa Suryat Wali Songo tidak ada atau terputus. Coba kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Pak Haji ini yang menantang Bahar Smaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di YouTube pernyataan Habib Bahar Smaik yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Hei Bahar, dengarkan kata-kata Haji Muhammad Situbondo Jawa Timur. Kamu tidak tahu sejarah kamu. Wali Songo yang ada di Indonesia ini cukup sudah. Anak cucunya sudah banyak sekali. Tidak tahu sejarah ini Habib Bahar. Hei Habib Bahar, tidak jelas keturunannya Bahar. Basrit Haji Muhammad menentang. Saya tantang kamu. Secara keilmuan, ayo saya tantang. Saya tantang. Dan macam-macam. Mungkin orang Jakarta banyak diam, tapi orang Jawa Timur tidak akan diam. Hei Bahar, kalau kamu bisa membuktikan pertama Wali Songo tidak punya keturunan, dan kamu bisa tes DNA bersama Ci Mamat, biaya kamu dan keluarga kamu semua Anda tanggung, saya tanggung. Kamu kasih hadiah nih, Fortuner milikmu. Ini Fortuner aku, Bahar. Ini Fortuner punya Ci Mamat, punya anak ini. Tak kasih hadiah sama kamu, asalkan kamu bisa membuktikan. Cuma Bahar, ada kamu ini, kamu belum jelas kehidupannya kamu. Kerucuk, kiai dibilang kerucuk, saya tidak terima nak. Dia itu sanjungan saya, sanjungan rakyat Indonesia, sanjungan umat Indonesia. Jangan dicaci maki ya. Wali Songo, para kiai-kiai, para ulama-ulama, jangan dicaci maki. Saya musuhnya. Hei Bahar, jelas masih keturunan Anda. Terutama Bahar harus tes DNA. Saya yang akan bayar biayanya. Kalau misalkan benar-benar cucu Nabi Muhammad, mobil diambil, mobil saya diambil. Jaga mulutnya Bahar. Kalau kamu arogan, si Muhammad lebih arogan dari kamu. Saya putra Indonesia. Saya pecinta Wali Songo yang didengarkan. Ayo, mau apa? Saya tantang kamu Bahar. Saya akan membela rakyat Indonesia. Masa presiden salah, Baharnya benar. Ingat, jangan bilang kerucuk ya. Kiai jangan dihina. Saya tidak mau. Kiai ulama-ulama jangan dihina. Ayo, saya musuhnya sendirian. Kasih tanggal, kasih hari. Ayo, mau debat, ayo, silakan. Kasih tanggal, kasih hari. Satu orang melawan Ci Muhammad nih, Situbondo Jawa Timur. Oke, Pak Haji, Ya. dengan adanya seperti ini, apakah bukan pecinta Habib ini? Siapa? Ci Mamat. Lihat dulu Habibnya. Kalau Habib hanya mau memecah belah, sok jagoan, harus dicium tangannya, harus dicium kakinya. Saya tidak mau sama Habib itu. Saya tidak mau sama Bahar. Dunia akhirat, saya tidak mau sama Bahar. Mau Bahar? Berani sama saya. Ayo kapan? Saya tantang kamu. Saya tantang kamu Bahar. Ketika mau DNA, apa hadiah untuk Habib? Mobil. Ini mobil Fortuner saya, mobil pribadi saya. Saya kasih hadiah ini buat Bahar ini. Buat Bahar Smith saya kasih hadiah ini. Pertama, membuktikan
Oke, sahabat, saya kira jelas ya bahwa Pak Haji Hasan ini dari Jawa Timur menantang Bahar Smaik untuk melakukan tes DNA, dan bahkan saking seriusnya dia siapkan hadiah mobil Fortuner yang merupakan mobil pribadinya. Jadi ada dua, pertama beliau secara individu menantang Bahar Smaik untuk berdebat secara ilmiah terkait soal pernyataannya yang mengatakan bahwa Suryat Wali Songo tidak ada. Nah, menurut Pak Haji Hasan ini di Jawa Timur banyak sekali keturunannya. Yang kedua tantangannya adalah itu tadi yang saya sampaikan, beliau pertajam sampai 7 kali diulangi agar Bahar mau melakukan tes DNA, dan semua biayanya dia yang siapkan, termasuk hadiah mobil mereknya Fortuner. Saya lihat ini itu dia siapkan untuk kamu, Bahar. Oleh karena itu saya kira memang situasi ini pasti akan bergulir terus. Kenapa? Karena sampai hari ini mereka para oknum Pak Lawi, Bahar Smik CS ini tidak pernah sekalipun mengeluarkan permintaan maaf secara langsung di media sosial atas apa yang dia ucapkan. Malah membangun narasi terus, baik itu secara langsung ataupun misalnya congor-congornya ya diarahkan untuk membangun narasi di media sosial, dan itu kelihatannya terkesan sistematis dan masif. Misalnya ketika si Kuclu Umar membuat tantangan, nah kita lihat sendiri bagaimana kemudian ketika gagal menyerah dengan sendirinya, narasi yang dibangun justru memframing bahwa Kiai Imad yang tidak sanggup menyiapkan ahli nasab, padahal dia sudah diberi kesempatan untuk menyiapkan ahli nasabnya juga. Belum lagi misalnya setelah itu muncul orang yang mau mubahalah, menantang mubahalah untuk membuktikan bahwa kaum Balawi yang ada di Indonesia ini adalah cucu Nabi, dan dia siap menanggung segala risiko sampai 7 turunan siap mati. Padahal itu pun juga saya kira tantangan yang konyol, dan malah kemudian diketahui oleh netizen seluruh Indonesia. Akhirnya dia merubah lagi narasinya, menganggap bahwa orang pribumi itu adalah kira, dengan mengangkat ayat Al-Quran dan teori Darwin. Jadi ayat Al-Quran dan teori Darwin ini dia pakai untuk menghina pribumi, semakin bertambah. Lalu tidak lama setelah itu muncul lagi pernyataan dukungan-dukungan, dan itu sudah dimulai dari Madura. Itu saya belum up videonya. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan bahwa memang tidak ada pilihan lain. Pertama, bahwa dia tidak mampu menjawab apa yang menjadi temuan Kiai Imad secara ilmiah. Ya tentu kalau penelitian itu harus dijawab juga berdasarkan hasil penelitian. Lalu disuruh tes DNA juga tidak mau. Disuruh juga untuk mencari surat pernyataan yang membuktikan bahwa dia memang Suryat Nabi dari narkoba internasional juga tidak mau. Tentu kenapa semua ini dia tidak lakukan, dia tahu diri. Dia tahu diri. Karena sudah ada yang dirilis itu di media sosial bahwa ada kaum Balawi yang pernah melakukan tes DNA. Ternyata hasil tes DNA-nya, kode-kodenya, kode Y-nya itu teridentifikasi sebagai kaum Yahudi. Itu sangat memalukan. Oleh karena itu mungkin Pak Haji Hasan ini sudah memuncak emosinya, apalagi Bahar mencurut-curutkan ulama-ulama NU, bahkan menyanding-nyandingkan dengan anjing, terutama ulama yang dekat dengan penguasa. Dan saya kira bukan saja Bahar, termasuk saya kira Bun Taufik juga membangun framing itu. Jadi memang satu model ini semua harus tes DNA, harus tes DNA. Karena kalau tidak pasti tidak akan berhenti. Ya, kita lihat saja ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.